Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quran. Berdasarkan kitab tafsir yang Ustaz tulis, itu tafsir Al-Furqan. Tafsir Al-Furqan, juz yang pertama. Lihat muka surat 77 hingga muka surat 86. 77 hingga 86. Minta maaf kalau di dalam topik yang Ustaz tadi tulis itu muka suratnya sedikit berbeza dan ayatnya juga berbeza. Ini insya-Allah untuk minggu hadapan. Tapi pelajaran kita pada hari ini adalah ayat 26 hingga 29. Begitu juga halamannya dari 77 hingga 86. Baik. Mengingat masa yang sangat terbatas, Ustaz akan tangguhkan pembacaan ayat dan terjemahannya dalam penerangan nanti, dalam tafsiran. Sebab perkara yang sama Ustaz akan lakukan nanti. Kita langsung saja ke muka surat 78, yaitu tafsir ayat. Mukaddimah. Mukaddimah setiap pelajaran sangat penting. Sebab dia berperanan sebagai apesepsi. Dalam ilmu pendidikan, apesepsi ini maknanya guru akan menyebut beberapa minit, 3 atau 5 minit tentang pelajaran yang lalu. Supaya mudah untuk kita menyambung dengan pelajaran yang baru. Nah, apa dia? Pada ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan beberapa perumpamaan bagi munafiqin dan kufar dengan tujuan agar mereka beriman kepada Allah. Bermacam-macam perumpamaan dengan turunnya hujan di malam yang gelap, bunyi guruh dan petir. Mereka menutup lubang-lubang telinga mereka dengan ujung-ujung jari karena takut mati. Bila ada kilat, mereka berjalan. Bila berhenti kilat, mereka lalu berhenti berjalan. Kesemuanya itu telah kita jelaskan pada pelajaran yang lalu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, beriman pada Allah dan insaf terhadap perbuatan-perbuatan yang selalu mereka kerjakan. Tetapi mereka memandang aneh perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Allah itu. Seolah-olah
Perumpamaan itu tidak ada maksud dan tujuan. Begitu dakwaan orang-orang kafir dan orang munafik. Lalu pada ayat berikut ini sambungannya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia tidak segan membuat perumpamaan apapun, walaupun perumpamaan itu dengan makhluk yang paling kecil dan paling rendah. Allah tak segan-segan, tak malu-malu untuk membuat perumpamaan. Walaupun orang-orang kafir dan orang munafik kata tak ada gunanya. Ini dia ayatnya. Sebagai sambungan untuk membantah dakwaan mereka kononnya perumpamaan-perumpamaan Allah itu tidak ada makna, tidak ada arti. Sebagaimana Ustaz sebut sebelum ini, sudah menjadi tabiat bahasa Arab. Orang-orang Arab banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Oleh sebab itu, Al-Quran turun meraihkan budaya tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut perumpamaan orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, tak ubahnya seperti laba-laba yang membuat sarangnya, yang membuat rumahnya. Maksudnya betapa rapuhnya, ditiup dengan hembus dengan angin mulut pun boleh pecah sarang atau rumah laba-laba. Macam itulah kalau ada orang yang mempertuhankan selain Allah. Ayat 5 dari surat Al-Jumu'ah, Allah buat perumpamaan lagi. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, lalu mereka tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, enggan menjadikan kitab yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup. Mereka tak ubahnya bagaikan keledai. Mereka tidak ubahnya bagaikan keledai yang memikul buku-buku yang tebal. Apa maksudnya? Dibawa kitab Taurat ke mana-mana, tapi tak faham dan tidak jadikan pedoman hidup. Ini sebenarnya mengandung sindiran kepada orang yang diturunkan Al-Quran, dihusung, dibawa ke hilir kemudi, tapi fahamnya tidak apa yang dia bawa. Ini jenis keledai. Perumpamaan daripada Allah dalam maknanya. Tapi sayangnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik mengatakan, alah, tak ada gunanya. Tunggu. Itu sebabnya Allah sebut pada ayat yang akan kita tafsirkan pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah la yastahi an yadriba masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan, tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu, atau yang lebih kecil dari itu. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, Allah tak segan, Allah tak malu untuk membuat perumpamaan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ayat ini diturunkan adalah membersihkan Al-Quran dari tuduhan liar orang-orang Yahudi yang mengingkari perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dengan sesuatu yang kecil dan rendah seperti nyamuk, lalat, laba-laba,
Ini sebagaimana firman Allah pada ayat yang lain. Apa kata Allah? Surat Al-Hajj atau surah 22 ayat yang ke-73. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Apa kata Allah tentang orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan mereka? Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Apa dia perumpamaan yang Allah ingin sampaikan? Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat mencipta seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Mereka bekerjasama buat seminar, buat forum tentang macam mana mencipta lalat. Berkumpul seluruh pakar-pakar. Allah suruh, kumpullah. Tak salah buat bulan, bintang, matahari, lalat saja. Mereka pasti tidak akan mampu, kata Allah. Banyak perumpamaan Allah sebut. Seperti firman Allah pada ayat yang lain. Ayat 41 surat Al-Ankabut. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'malun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Laba-laba membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah ia adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Yang disembah patung, yang diminta pada patung. Patung tak ada boleh buat apa-apa. Itu maksudnya lemahnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah. Imam Ibn Jarir At-Tabari pula mengeluarkan dalam tafsirnya dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kata Imam Ibn Jarir ketika Allah membuat perumpamaan bahawa orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api? Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka taubanya seperti orang yang mengunggun api, atau seperti orang yang ditimpa hujan yang lebat, au kasayibin minas sama. Lalu orang-orang munafik berkata, Allah adalah lebih tinggi dan lebih mulia daripada membuat perumpamaan seperti itu. Maknanya mereka coba memperlekeh, mereka coba meremehkan atau memperleceh Allah Subhanahu wa taala. Kata kamu Tuhanmu maha besar. Mengapa dalam membuat perumpamaan lalat, laba-laba, benda-benda kecil? Itu maksudnya. Mereka coba memperlekeh atau meremehkan perumpamaan tersebut. Dan dengan peristiwa inilah, maka turunlah ayat di atas. Ini yang dipanggil dengan asbabun nuzul. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan walaupun sebesar lalat atau lebih kecil daripada nyamuk. Dan menurut As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain, inilah pandangan yang paling sahih sanadnya dan paling sesuai dengan awal surah.
Jadi sebelum ayat ini Allah menyatakan dia tidak malu-malu membuat perumpamaan, disebut setelah bermacam-macam perumpamaan pada 20 ayat pertama surat Al-Baqarah. Ini yang paling kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung ayat di atas. Bagaimana sikap orang beriman dan bagaimana sikap orang-orang kafir terhadap perumpamaan-perumpamaan Allah. Ini dia. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Allah menerangkan terhadap perumpamaan-perumpamaan itu, sikap manusia terbagi dua. Adapun orang-orang yang beriman, ini kita, orang beriman. Bagaimana sepatutnya sikap kita? Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Mereka mempertikaikan. Siapa? Orang kafir. Sebabnya bila ada orang yang beriman coba mempertikaikan perumpamaan-perumpamaan Allah dalam Al-Quran, itu bermakna orang tersebut telah memiliki sifat orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Penjelasan ayat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat di atas. Allah menggambarkan di dalam ayat di atas bahwa manusia terbagi kepada dua golongan apabila berhadapan dengan perumpamaan Allah. Manusia terbagi dua. Tolong dengar baik-baik. Kemudian ambil kesimpulan setelah mendapat penjelasan Ustaz. Kita termasuk golongan yang mana satu? Golongan yang pertama, golongan mukminun. Orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan bahawa Allah tidak membuat sesuatu perumpamaan, melainkan mesti ada hikmah dan kemaslahatan di sebaliknya. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala adakan, ciptakan, mesti ada faedah. Adanya COVID-19, pandemik ini, memang dia satu musibah. Tapi ada tak hikmah di balik musibah COVID-19? Banyak. Kalau tak ada musibah ini, barangkali kita tak kenal. Sebab sebelum adanya COVID-19 ini, Ustaz mengajar secara manual. Pergi ke kelas-kelas, ke rumah, ke masjid, ke dewan. Tak pernah buat program online seperti ini. Dengan adanya program online seperti ini, Ustaz kenal orang dari Jakarta, orang Surabaya, orang Yogyakarta, orang Palembang, orang Singapura, orang Brunei, orang Sarawak, orang Negeri Sembilan, orang macam-macam yang selama ini tak pernah jumpa. Hikmahnya. Pokoknya segala sesuatu yang datang daripada Allah termasuk perumpamaan demi perumpamaan, mesti ada rahasia di balik itu. Orang beriman macam itu. Yakin.
Allah membuat perumpamaan adalah untuk lebih menjelaskan perkara yang mubham. Mubham maknanya perkara yang samar-samar. Sebab dalam hal-hal tertentu, perumpamaan akan lebih menyentuh dan memberi kesan ke dalam hati orang yang mendengarnya. Kadang-kadang melalui perumpamaan, dia lebih tepat dan jitu, mengena sasaran. Itu orang beriman. Kita apabila bawa Quran ke mana-mana, walaupun pandai membaca, tapi tidak berusaha untuk memahami isi kandungannya, Allah sebut pada ayat 5 dari surat Al-Jumu'ah. Mereka tak ubahnya seperti keledai yang membawa buku yang tebal-tebal ke mana-mana. Tapi keledai sendiri tak faham apa yang dia bawa. Oh, na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya kita mau belajar tafsir Quran. Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca saja, tapi untuk dijadikan pedoman hidup. Macam mana nak jadikan pedoman bila tak faham? Itu sebabnya setiap hari Ustaz menjawab pertanyaan jemaah. Kadang-kadang pertanyaan itu Ustaz ubah suai supaya lebih difahami. Dan Ustaz jawab agak panjang. Kadang-kadang satu muka surat. Lebih. 1,5 muka surat. Ada jemaah yang tanya, Pak Ustaz, janganlah jawab panjang-panjang sangat. Ustaz jawab, mana yang lebih mudah, membaca atau menulis? Perlu cari rujukan ini, rujukan itu. Kalau terdapatlah makalah atau artikel nak menjelaskan satu-satu ayat, dia jawab menulis lebih susah dari membaca. Membaca. Ustaz menulis. Ustaz mampu. Umur dah 75. Ini membaca 1,5 muka surat pun tak mampu. Baca surat khabar berlembar-lembar. Baca majalah berlembar-lembar. Membaca tafsir Al-Quran hanya 1,5 muka surat. Malas. Ini nanti setelah selesai ceramah ini Ustaz akan kirim satu soalan bagus juga. Pak Ustaz, Allah berfirman, orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Apa maksudnya Pak Ustaz? Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ustaz sudah tulis tadi malam. Ustaz akan kirim nanti setelah zuhur insya-Allah. Baca. Sebab Ustaz kata, kalau Allah menyuruh, hei orang-orang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh. Itu mantuk. Mantuk maknanya tersurat. Secara tersirat, jangan masuk Islam setengah-setengah. Itu maksudnya. Kita kena ingat, Islam adalah nizamul hayat. Englishnya way of life. Bahasa Melayunya cara hidup. Islam bukan hanya salat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran. Nah. Segala cara gerak-gerik kita Islam dah atur. Cara makan, cara minum, cara bercakap, cara berpakaian,
cara mengatur rumah, cara mengatur masyarakat, hatta cara mengatur negara, mesti Islamik. Berapa banyak orang yang rajin salat, tapi cara mendapatkan income untuk menyara anak isteri hasil dari rasuah. Islamik ke itu? Sila baca. Kemudian Allah setelah menyuruh masuklah Islam secara menyeluruh, langsung Allah larang, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Itu sebabnya kata ulama tafsir, sebenarnya manusia terbagi dua saja. Abdullah, hamba Allah, dan satu lagi abdus syaitan, hamba syaitan. Sila baca. Ustaz tak perlu jelaskan, nanti tak mau baca pula. Jadi orang-orang yang beriman terhadap perumpamaan-perumpamaan Allah, mereka yakin setiap perumpamaan itu mesti ada hikmah di baliknya, rahasianya. Tetapi orang-orang kafir, mereka pula membantah perumpamaan-perumpamaan seumpama itu setelah nyata hujah-hujah kebenaran bagi mereka. Mereka mendakwa kononnya perumpamaan-perumpamaan itu tidak layak bagi Allah. Membuat perumpamaan keledai, laba-laba, lalat, nyamuk. Kamu kata Tuhanmu besar, tapi mengapa membuat perumpamaan sekecil itu? Itu kata orang kafir. Ini belum lagi kalau kita lihat rahasia di balik lalat. Apa kata Nabi? Apabila minumanmu masuk lalat, rendam dia. Rendam kemudian buang. Kamu boleh minum. Sebab satu sayap lalat mengandung racun dan satu sayap lagi mengandung penawar. Allahu Akbar. Itu lalat made by Allah. Manusia andai kata mampu membuat lalat pun tak akan mampu buat satu racun, satu penawar. Allahu Akbar. Cuma Ustaz akan cek balik, ini apa yang kita dengar. Cek balik, apakah betul atau tidak ada riwayat itu. Ya, Ustaz belum confirm. Ustaz akan jawab esok insya-Allah. Tentang sayap lalat ini. Yang kita biasa dengar macam itu. Tapi Ustaz tangguhkan jawabannya esok, biar Ustaz pastikan dulu hadis tersebut sahih atau tidak. Okey. Apa kata Allah setelah itu? Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Berdasarkan ayat ini, rupanya manusia ini yang diberi Allah petunjuk banyak, yang disesatkan oleh Allah juga banyak. Malah kata ulama tafsir, yang disesatkan oleh Allah lebih banyak
daripada yang diberi petunjuk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau yang bersyukur. Ini dikuatkan lagi oleh ayat 179 dari surat Al-A'raf. Tidak ditulis di sini, tapi kalau ada yang punya buku, pensil atau pen, boleh dicatat di sampingnya. Al-A'raf 179. Nak menunjukkan penghuni neraka itu kebanyakannya manusia dan jin. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh banyak kami lemparkan ke dalam neraka jahanam. Sesungguhnya kami lemparkan ke dalam neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh banyak dari kalangan manusia dan jin. Itu lagi-lagi memberi isyarat. Sungguh banyak manusia yang dilemparkan dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka, Pak Ustaz, yang akan dilempar ke dalam api neraka tersebut? Itu insya-Allah akan Ustaz jelaskan melalui soal jawab nanti pada hari-hari berikutnya. Cuma makna disesatkan di sini, disesatkan Allah berarti bahawa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Itu sebabnya memahami petunjuk-petunjuk Allah dalam Quran sangat mustahak. Bila tidak faham, mudah digelincirkan oleh syaitan. Dalam ayat ini, mereka ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. Adapun akhir ayat ini, akhir ayat di atas, apa kata Allah? Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Coba tengok. Allah hanya akan menyesatkan orang yang fasik. Tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang yang fasik. Apa makna fasik? Dalam bahasa Arab, al-fisqu, orangnya fasiqun adalah kharijun an ta'atillah. Orang yang terkeluar dari mentaati Allah. Maksudnya, terhadap apa yang Allah suruh, dia tidak lakukan. Terhadap apa yang Allah larang, dia langgar. Itu fasik. Contoh yang paling mudah, ayat 50 dari surat Al-Kahfi. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Sujudlah kamu sekalian kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Adalah iblis berasal daripada jin yang fasik terhadap perintah Tuhannya. Fasik maknanya tidak taat. Allah suruh sujud, penghormatan pada Adam, dia enggan. Fasik. Sebabnya mana-mana manusia disuruh salat, tidak mau salat, fasik. Mukminah disuruh tutup aurat, lalu dedah aurat bersama orang ramai, fasiqah. Allah suruh berbuat ihsan pada mak bapak, lalu tidak mau berbuat ihsan, malah durhaka, suka meninggi suara dan menyinggung perasaan mak bapak, fasik. Fasik maknanya
tidak taat kepada Allah. Allah berfirman, aku, kata Allah, tidak akan sesatkan manusia kecuali mereka yang fasik. Nah, siapa mereka yang fasik? Allah Subhanahu wa taala explain, tafsirkan pada ayat berikut. Ini dia. Fokus kita lebih kurang 25 minit ini tentang 3 sifat orang fasik. Tolong berusahalah agar jangan memiliki 3 sifat ini. Bila sifat ini kita miliki, walaupun satu daripada 3 ini, apalagi 2 atau ketiga-tiganya, confirm susah orang tersebut mendapat hidayah Allah. Malah itu bermakna mereka telah mengundang kesesatan. Jangan salahkan Allah. Allah dah sebut. Orang yang ada sifat-sifat macam ini akan aku sesatkan, kata Allah. Allah tidak menyesatkan kecuali orang yang fasik. Lalu Allah explain pada ayat berikut. Inilah yang dipanggil dengan Quran, tafsir Quran. Allah yang gunakan istilah fasiqin, lalu Allah sendiri yang explain siapa itu orang-orang yang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Coba dengar dulu terjemahan harfiahnya, literal translation. Itu sebabnya ada kata yaitu. Bila ada yaitu, maknanya dia adalah tafsir daripada ayat sebelumnya. Siapa orang fasik? Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk dihubungkan. Dia tak hubungkan apa yang Allah suruh hubungkan. Dan yang ketiga, mereka suka membuat kerosakan di atas muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 sifat utama orang-orang fasik yang bakal disesatkan oleh Allah. Pertama, mereka melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu teguh. Nanti kita akan explain apa makna satu demi satu. Yang kedua, mereka memutuskan apa yang disuruh oleh Allah agar dihubungkan. Dan yang ketiga, mereka membuat kerosakan di atas muka bumi. Pertama, mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Apa maksudnya? Mereka melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu teguh. Yang dimaksudkan dengan perjanjian di sini adalah umum. Termasuk perjanjian kita dengan Allah agar beribadat kepadanya. Termasuk perjanjian kita dengan sesama manusia, sesama makhluk. Mereka tak peduli dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Malah mereka melanggarnya. Allah suruh. Hadirin dan hadirat. Itu sebabnya Ustaz galakkan sangat. Miliki buku yang sangat berharga ini. Hakikat 2 kalimah syahadat. Di antara pembahasan dalam buku Hakikat 2 kalimah syahadat, Ustaz sebut rahasia. Ada perkataan asyhadu di hadapan la ilaha illallah dan asyhadu di hadapan Muhammad Rasulullah.
Walaupun artinya aku bersaksi, tapi asyhadu ada 5 maknanya. Satu di antara 5 ini yaitu ukirru, aku berjanji. Itu makna asyhadu. Ada 5. Satu di antaranya asyhadu dengan makna ukirru. Asyhadu yang selalu diartikan aku naik saksi dengan makna aku berjanji. Apa yang kita janji? Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku berjanji Muhammad itu Rasulullah yang aku wajib patuhi. Oleh sebab itu, setelah mengucap 2 kalimah syahadat, suruhan Allah, suruhan Rasul tak dibuat. Suruhan, larangan Allah, larangan Rasul lalu dilanggar. Fasik. Itu bukan mukmin yang hakiki. Itu mukmin fasik. Orang fasik susah dapat hidayah. Sila baca buku ini. Yang kedua, memutuskan hubungan. Yang disuruh oleh Allah agar dihubungi selalu diartikan dengan menghubungkan silaturahim. Kita baca dulu sedikit. Mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan. Di dalam hal ini sungguh banyak perkara-perkara termasuk di dalamnya. Oh, bukan hanya menghubungkan silaturahim. Seperti Allah menyuruh agar kita menghubungkan antara kita dengannya. Hubung antara kita dengan Allah, iaitu dengan ibadat. Allah menyuruh agar kita menghubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad, iaitu dengan mengikuti sunnahnya, banyak-banyak berselawat. Itu maksudnya. Itu sebabnya kata Nabi, selokek-lokek manusia, apabila namaku disebut, dia tidak sambut dengan selawat dan salam. Termasuk juga menghubungkan iman dengan amal. Berapa banyak orang yang beriman, tapi dia tidak amalkan. Termasuk orang-orang itu, orang yang fasik. Dia belajar tambah ilmu hanya dalam bentuk teori saja, tapi tidak dipraktikkan. Fasik. Antara ilmu dengan amal, antara iman dengan amal, semuanya ada hubung kait. Malah lebih daripada itu, Ustaz dah jelaskan dengan panjang lebar, hubungan iman dengan amal. Dan hubungan iman dan amal dengan dakwah. Itu juga berkaitan. Jangan ada ilmu amal untuk sendiri tapi tidak mau berdakwah. Fasik lagi. Ada ilmu, diamalkan, dakwah, mesti dihubungkan dengan sabar. Berapa banyak orang apabila berdakwah, orang komen sedikit saja lalu merajuk, give up, serik berdakwah, berhenti. Nah, fasik. Ini maksudnya, dia hendaklah menghubungkan dengan apa yang Allah suruh agar dihubungkan. Tidak terbatas hanya menghubungkan silaturahim. Hubung antara ilmu dengan amal. Hubung antara iman dengan amal saleh. Hubung antara iman dengan amal. Amal dengan dakwah. Dakwah dengan sabar. Itu maksudnya. Selain daripada menghubung dengan baik terhadap ibu bapa, uncle, auntie, cousin, adik-beradik, sesama Muslim. Ini kadang-kadang nama saya Muslim boleh rangkulan dengan orang-orang kafir, tetapi dengan sesama Muslim bermusuh-musuhan. Fasik. Luas makna
Kita disuruh menghubungkan. Apa yang Allah suruh hubungkan. Luas maknanya. Nah, yang ketiga, orang fasik gemar membuat kerosakan di atas muka bumi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Membuat kerosakan di atas muka bumi. Maksudnya, mereka gemar berbuat maksiat. Menghalang manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang nak cakap ayat Quran, tafsir hadis Nabi, tafsir Quran, hadis Nabi, mengajar akidah yang betul, jangan buat syirik dan khurafat, mengajar manusia agar beribadat pada Allah, ikut Rasul, jangan buat bid'ah, lalu dihalang. Pihak yang menghalang itu fasik lagi. Mereka telah membuat kerosakan. Allah Subhanahu wa taala yang suruh sebarkan kebenaran. Dan kebenaran ialah segala yang datang dari Allah dan Rasul. Tak percaya, lihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 147. Allah sebut kebenaran itu datang daripada Allah. Allah perkuatkan lagi dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Wa qulil haqqu mir rabbik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, bukan aku reka sendiri. Nah, aku hanya menyampaikan saja. Lalu apa kata Allah? Menghibur Nabi. Juga sebenarnya menghibur para pendakwah kebenaran. Apa kata Allah pada Nabi? Setelah engkau sampaikan kebenaran, hai Muhammad, siapa di antara mereka yang beriman? Katakan kepada mereka, siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir, biarkan dia kafir. Tugas Nabi menyampaikan saja. Tugas pendakwah menyampaikan saja. Mau ikut? Yang untung diri sendiri juga. Tak mau ikut, yang rugi diri sendiri juga. Penyampai kebenaran sedikit pun tak rugi. Itu sebabnya kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di akhirat nanti Allah tidak akan tanya berapa orang followermu. Di akhirat nanti Allah tidak akan tanya berapa orang pengikutmu. Orang yang dengar ceramahmu, Allah tak tanya. Berapa orang awak punya followers. Tapi yang Allah tanya, awak dah sampaikan atau belum kebenaran itu kepada orang lain? Itu sebabnya ceramah seperti ini, begitu juga soal jawab yang Ustaz buat tiap hari. Ustaz ketika forward artikel tersebut kepada Abdullah Yasin family lebih dahulu, baru pada orang lain. Nah, Anda mendengar kebenaran disampaikan, share. Itu sebabnya Ustaz setiap membuat judul, tolong share dengan saudara mara dan kawan-kawan supaya sama-sama mendapat manfaat dunia dan akhirat. Yes. Itu prinsip. Sebab ayat yang ke-6 dari surat At-Tahrim, Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Disebut keluarga dulu. Sebabnya Ustaz, apabila buat sesuatu tulisan, sampaikan kepada anak-anak dahulu, kepada keluarga dahulu. Forward kepada keluarga, forward kepada keluarga yang di Batam, baru forward kepada tim untuk disebarkan kepada jemaah. Begitu urutannya. Ini maksudnya. Jangan membuat kerosakan, maknanya jangan buat maksiat. Sebab maksiat yang dilakukan oleh seseorang, dia sebenarnya mengundang musibah dari langit. Gara-gara banyak penyelewengan, akhirnya Allah timpakan musibah lingkup satu negara, lingkup satu kampung. Walaupun orang tersebut orang yang tidak berdosa. Bukan hanya manusia, ayam, kambing, binatang, tanam-tanaman. Bila Allah tahan hujan dari langit, semua akan mati. Kesemuanya itu disebabkan karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Okey. Kita ada masa 10 minit lagi. Ustaz ulang sekali lagi. Allah sebut, Allah tidak akan sesatkan manusia kecuali mereka yang fasik. Makna fasik, orang yang tidak mau taat pada Allah. Ingat dalam bahasa Arab, dalam Islam, at-ta'atu naw'an, fi'lun wa tarkun. Taat dalam Islam ada dua jenis. Buat suruhan Allah dan jauhi larangan Allah. Baru namanya taat. Bukan hanya buat suruhan, tapi juga mesti jauhi larangan. Bukan hanya jauhi larangan, tapi juga mesti buat suruhan. Baru namanya taat. Fasik pula lawan daripada taat. Bismillah. Allah tidak akan menyesatkan manusia kecuali mereka yang fasik. Lalu Allah explain siapa yang fasik. Orang yang mungkir janji. Sifatnya umum. Janji dengan Allah, janji kita dengan Rasul. Itu sebabnya dua kalimah syahadat kita awali dengan asyhadu. Salah satu dari 5 makna asyhadu, aku berjanji. Janji kita dengan sesama manusia. Jangan pungkiri. Nah, bagus juga kalau Ustaz sebut di sini, kita selaku anak cucu Adam, Allah dah sebut dah janji kita dengan Allah. Lihat ayat 60 dari surat Yasin. Apa kata Allah? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berjanji denganmu, hai anak cucu Adam, alam a'had. Ahdun itu promise, janji. Walaupun dalam tafsiran, terjemahan dikatakan, bukankah aku telah memerintahkan. Itu terjemahan yang terlalu bebas. Makna sebenarnya alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah berjanji denganmu hai anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Kita.
Apa bunyi janjinya? Allah ta'budu syaitan. Agar kamu jangan sembah syaitan. Sembah dengan makna jangan patuhi syaitan. Lalu Allah sebut, mengapa syaitan tidak boleh diikuti, dipatuhi? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu bagimu musuh yang nyata-nyata. Kata ulama tafsir, mengapa Allah Subhanahu wa taala gunakan istilah ya bani Adam? Allah tidak sebut alam ahad ilaikum ya ayyuhan nas alla ta'budu syaitan. Allah tak sebut. Bukankah aku telah berjanji denganmu, hai sekalian manusia, agar kamu jangan sembah syaitan? No. Allah tak gunakan istilah itu. Tapi Allah gunakan istilah alam a'ad ilaikum ya bani Adam. Anak cucu Adam. Di antara rahasianya Allah gunakan istilah wahai anak cucu Adam, supaya kita selaku cucunya ingat selalu peristiwa pahit yang dialami oleh datuk dan nenek kita Adam dan Hawa, yang gara-gara ikut rayuan dan godaan syaitanlah akhirnya beliau diusir dari syurga. Ustaz dah jelaskan tanya jawab 2 hari yang lalu tentang penjelasan ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Itu di antara janji. Dalam hidup, jangan kita ikut rayuan syaitan. Itu sebabnya pada ayat selanjutnya, wa ani'buduni, tapi hendaklah kamu sembah aku saja, kata Allah. Lalu apa kata Allah? Hadza siratum mustaqim. Itulah dia jalan yang lurus. Jadi ingin dapat jalan yang lurus, mesti dalam hidup taat Allah dan taat Rasul. Okey. Kita sampai ke penghujung ayat. Walaupun 2 ayat lagi, tapi sebenarnya ini penjelasan saja. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir terhadap Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan lagi dan dihidupkan kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Pertanyaan dalam ayat ini mengandungi makna heran. Maknanya Allah ingin menyatakan keheranannya dengan sikap manusia. Atau mengandung makna penghinaan daripada Allah. Allah ingin mengingkari sikap mereka. Bila ditanya siapa yang cipta kamu? Allah. Siapa yang supply segala hajat dan keperluan kamu? Makan, minum, pakaian, tempat, oksigen. Allah. Tapi mengapa kepada Allah kamu durhaka? Itu maksudnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini 2 kali mati dan 2 kali hidup. Pertama kita mati, maknanya kita tiada. Kemudian diadakan oleh Allah kita hidup. Kemudian kita akan mati lagi, masuk kubur, itu mati yang kedua. Kemudian pada hari kiamat kita akan dibangkitkan balik untuk dihisap. Dan kepada Allah lah kita kembali. Itu sebabnya bila ada orang yang meninggal dunia, kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hanya saja yang perlu kita ketahui, balik bukan sembarang balik.
balik untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah kita buat ketika di dunia. Sebenarnya ketika berada di atas muka bumi ini peluang untuk mencorakkan cara hidup kita nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akhiri atau kita sampai ke ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi. Segala yang ada di bumi ini, dialah yang telah mencipta. Untuk siapa? Untuk kamu. Lihat tu baiknya Allah. Dan dia berkehendak menuju langit. Setelah dia cipta bumi ini dan isi kandungannya untuk kita, lalu Allah menuju ke langit. Lalu dijadikannya 7 langit. 7 lapis langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, apa pula maksudnya? Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahawa dia menjadikan segala yang ada di bumi adalah untuk umat manusia. Untuk manusia. Ini menjadi dalil bahawa asas segala sesuatu di bumi adalah mubah atau boleh atau halal, sehingga ada dalil yang menyatakan larangan atau mengharamkannya. Inilah ayat yang digunakan oleh para ulama usul. Segala-galanya di dunia ini pada asalnya boleh. Nak makan daging apa saja, nak minum air apa saja, nak memakai pakaian dari bahan apa pun, semuanya boleh. Kecuali bila datang pengharamannya. Daging khinzir tak boleh. Pure silk tak boleh bagi laki-laki. Cincin emas atau perhiasan emas tak boleh bagi laki-laki. Boleh bagi perempuan. Itu maksudnya. Ayat ini memberi isyarat Allah jadikan dunia ini bagi manusia. Membawa makna semuanya boleh. Kecuali apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat inilah di antara ayat-ayat yang digunakan oleh ulama untuk menentukan kaedah di dalam bab muamalat. Yaitu, ini kaedah. Al-aslu fil muamalah mubahun illa ma harramahallahu wa rasuluh. Asal usul muamalat, yaitu pergaulan, makan, minum, pakaian, itu muamalat, semuanya pada asalnya boleh. Kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kaedah muamalat ini berbeza dengan kaedah ibadat. Macam siang dan malam perbezaannya. Al-aslu fil ibadati haramun illa ma amarahallahu wa rasuluh. Asal usul ibadat semuanya dilarang, haram. Kecuali apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang disuruh oleh Rasul. Tak boleh salat. Kecuali salat yang telah ditetapkan oleh Allah. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Timingnya sudah ditetapkan, rakaat bilangannya. Rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Tidak ada yang namanya puasa sempena Maulid Rasul. Tidak ada namanya puasa sempena 27 Rajab Isra Mi'raj. Semuanya itu bid'ah. Sebab tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya asal usul ibadat semuanya tak boleh kecuali apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang disuruh oleh Rasul. Oleh sebab itu, Ustaz selalu sebut-sebut Islam adalah agama dalil. Bila ada dalil, buat. Bila tak ada dalil, jangan buat.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Marilah kita doa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan Allah hindarkan kita daripada orang-orang kafir atau memiliki sifat-sifat orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di dalam ceramah 1 jam pagi ini. Yang antara lain, Engkau tidak akan menyesatkan manusia kecuali mereka yang fasik. Dan Engkau juga telah jelaskan di antara ciri-ciri orang fasik utama itu, mereka yang tidak menepati janji. Mereka yang tidak menghubungkan apa yang patut kami hubungkan. Dan mereka suka membuat kerosakan atau maksiat di atas muka bumi. Oleh sebab itu, hindarkan kami, ya Allah, dari segala sifat-sifat buruk tersebut. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat hidayah-Mu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman dan amal yang saleh. Jangan Engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkan kami dari azab api neraka. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk memiliki 4 sifat utama untuk terhindar daripada kerugian, yaitu iman dengan cara menambah ilmu. Yang kedua, mengamalkan apa yang kami sudah tahu. Kemudian kemampuan untuk menyampaikan kebenaran pada orang lain, terutama terhadap ahli keluarga. Dan berilah kami kesabaran yang mendalam apabila kami dicemooh dan dicaci. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.